Semakin dekat dengan
pujian dan penyembahan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami tahu Kau hadir bersama-sama dengan kami. Kau jamah setiap kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus ada dalam hadirat-Mu yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan ketenangan itu Tuhan. Your anointing, I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands.
menyatakan satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku kami lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu yang menjamah hidup kami. Yes, Lord. Urapan-Mu Mengubah hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. urapan-Mu Urapan-Mu mengubah hidupku. bersama-sama naikkan suara menyatakan Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu,
Segala puji syukur bagimu Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami sujud di kakimu Tuhan, menyerahkan hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu yang ke depan kami tahu Tuhan tetap menyertai kami karena Engkau setia Tuhan. Roh Kudus sudah Tuhan berikan sebagaimana Tuhan janjikan sebagai penolong buat kami. Kami percaya kami mempunyai penolong yang akan selalu menyertai hidup kami. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang begitu besar. Tuhan taruh, Tuhan izinkan menyertai kami, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Di keluarga kami, di pekerjaan kami, dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Kiranya Tuhan menjadikan kami alat-alat Tuhan untuk menyatakan kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan, kasih Tuhan dalam setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar kembali Tuhan. Firman-Mu, kiranya firman Tuhan menyertai setiap kami untuk dapat kami lakukan, memberkati gereja-Mu Tuhan, memberkati Efrata, hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan taruh menjadi pelayan-pelayan di gereja-Mu ini Tuhan. Memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan, memberkati Ibu Gembala penasehat Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat buat sidang jemaat-Mu, juga orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami, supaya kami seluruhnya menjadi alat-alat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali memulai hidup kami dengan belajar apa yang harus kami lakukan sebagai murid Tuhan. Jadikan kami murid-murid-Mu yang sejati, murid-murid Tuhan yang setia Tuhan. Di dalam pimpinan Roh Kudus memampukan kami menghidupi tugas-tugas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan sudah siapkan berkat yang luar biasa melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya kami semua diberkati, dibentuk dan dikuatkan, dan kami mampu melakukannya sebagai saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau tetap memenuhi hidup kami, menyertai kami dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur atas seluruh berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini bersyukur kita masih sama-sama bisa menyembah Tuhan, sama-sama berjumpa dalam worship, dalam penyembahan kepada Tuhan di saat itu pemuritan. Beberapa hari kemarin, 10 hari tepatnya ya, kita sudah doa setiap malam. Kita berdoa minta kepenuhan akan Roh Kudus. Dan saya percaya kita semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita, ada Roh Kudus di dalam diri kita, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama belajar bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu Saudara, setiap kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri. Oleh sebab itu, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, itu yang kita laksanakan. Betul ya? Tapi pagi hari ini mari belajar diri kita ini tidak lagi dipimpin oleh kita sendiri, tapi kita serahkan kepemimpinan daripada diri ini kepada Roh Kudus. Apa maksudnya? Mari kita belajar dari Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Alkitab berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh,
maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 5 ayat yang 16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Setiap kali kita hidup oleh roh, setiap kali kita dipimpin oleh roh, maka roh tidak akan mengarahkan kita pada yang daging. Keinginan daging itu apa toh Bapak Ibu? Hawa nafsu, ya. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan rohani kita, itu keinginan daging, ya. Kebiasaan buruk, apalagi keinginan-keinginan yang lapar mata, kalau ya orang bilang, itu keinginan daging. Kalau hidup kita oleh roh, diri kita, hati kita dipimpin oleh roh, maka roh tidak akan membiarkan kita, atau dia yang akan mengekang, membatasi kita daripada keinginan daging. Seringkali apalagi wanita ya, saya ini Bapak Ibu dulu itu kalau lihat tas ya, bukan yang mahal-mahal sih, yang biasa-biasa gitu ya. Kalau lihat tas modelnya bagus sedikit, rasanya pengen dibeli. Setiap kali, apalagi kalau zaman sekarang scroll online gitu ya, ada banyak toko-toko online. Kalau di scroll ada yang modelnya bagus, dilihat spesifikasinya, tertarik, wah itu langsung masuk keranjang gitu ya. Bukan cuma masuk keranjang, kadang di check out. Nah itu setiap kali bukan kebutuhan, tapi hanya keinginan, cuman lapar mata gitu ya, cuman kepingin. Itu setiap kali tidak bisa dibatasi. Bahkan kadang-kadang mengaburkan, mengenyampingkan apa yang lebih dibutuhkan karena keinginan daging. Itu saya berdoa tidak ada yang begitu. Tapi sepertinya kalau perempuan biasanya banyak. Laki-laki ada enggak? Banyak ya. Ada banyak pria yang, kalau pria biasanya lebih ke hobi. Ada hobi-hobi tertentu yang mengalahkan apa yang dari roh, mengalahkan, sampai mengalahkan ibadah, sampai mengalahkan keluarga. Semua waktunya dihabiskan buat hobinya gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ketika, ya enggak beberapa waktu ya, beberapa tahun, beberapa belasan tahun yang lalu, ketika Tamiya itu lagi booming sekali, lagi rame sekali, itu di banyak tempat ada banyak pertandingan Tamiya. Saya melihat Bapak Ibu, bapak-bapak itu sampai beli ratusan juta buat spare part Tamiya yang kecil-kecil itu untuk mengikuti lomba. Dan ada beberapa orang yang saya tahu keluarganya tidak support, keluarganya tidak setuju, tapi dia tetap lakukan. Itu menuruti keinginan daging. Nah, pagi hari ini firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi apa yang diinginkan daging seringkali tidak sama atau bertentangan dengan apa yang diinginkan roh. Sehingga setiap kali kita tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Di ayat 18 menarik dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, pada terjemahan yang lain, di terjemahan sederhana Indonesia versi yang ke-3.2 dikatakan, tetapi bila kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak perlu lagi diawasi oleh hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, kenapa ada hukum?
Kenapa ada aturan yang tertulis? Karena seringkali setiap kali manusia tidak ada aturan yang baku, maka mereka hidup dengan sembarangan. Contoh Bapak Ibu, di rumah sakit, di ruang tunggu, kalau tidak ditulis dilarang merokok, ada berapa banyak orang yang akan merokok di tempat itu? Padahal ruang tunggu rumah sakit. Demikian pula pada waktu Tuhan memberikan hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat diberikan? Karena bangsa Israel perlu aturan baku, aturan tertulis. Oleh sebab itu mereka hidup di bawah hukum Taurat setelah Tuhan memberikannya. Diawasi oleh hukum Taurat, dipagari oleh hukum Taurat. Karena manusia yang pada dasarnya lebih besar kedagingannya, tidak bisa tidak kalau tidak diawasi dengan aturan yang baku. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan mengingatkan, menuntun, membimbing kita supaya kita tidak perlu lagi harus tunduk pada aturan-aturan yang tertulis, pada apa yang baku. Karena Roh Kudus tidak mungkin mengingkari, tidak mungkin menentang, tidak mungkin berlawanan dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Tidak mungkin berbeda aturannya. Oleh sebab itu, mari izinkan hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Mari izinkan setiap kita ini diawasi, bukan oleh aturan tertulis, bukan oleh hukum Taurat, tetapi oleh Roh Kudus. Apakah hukum Taurat masih berlaku? Sekalipun dalam perjanjian baru hukum Taurat masih berlaku. Tetapi kita tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat karena Roh Kudus sudah diberikan di dalam diri kita. Dia yang akan mengingatkan kita, Dia yang akan membimbing kita, Dia yang akan menuntun kita. Bapak Ibu Saudara, hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang menyatakan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Seringkali kita punya banyak keinginan, seringkali kita punya banyak hasrat, seringkali kita punya banyak rencana, punya banyak rancangan buat diri kita. Tapi seberapa sering kita berkata, Roh Kudus, rancanganku yang ini, tapi bagaimana dengan rancangan Roh Kudus? Tuhan, yang aku pengen yang ini, tapi apa yang Tuhan pengen untuk aku kerjakan? Bapak Ibu Saudara, hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang menyerahkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan jadi yang prioritas bagi kita. Sekalipun apa yang Tuhan kehendaki mungkin tidak enak buat daging kita, mungkin tidak mudah untuk kita jalani, mungkin tidak terlalu nyaman, mungkin tidak nikmat, gak asik. Tapi kehendak Tuhan biar itu jadi prioritas yang tertinggi dalam hidup kita. Ketika kita menyatakan, Tuhan, biar Roh-Mu yang memimpin hidupku, biar Roh-Mu yang memimpin diriku ini, maka kita berkata, ayo Tuhan, lakukan kehendak-Mu di atas kehendakku. Tidak apa-apa kehendakku tidak terjadi, tidak apa-apa yang aku ingini tidak terlaksana, asal yang Tuhan mau, asal yang Tuhan inginkan, itu yang terjadi dan terlaksana di dalam hidupku.
Hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang berani menyatakan bahwa kehendak Tuhan harus di atas kehendak kita. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan mendahulukan keinginan dan rencana Tuhan di dalam hidupnya, bukan sekarapnya sendiri. Tapi banyak orang Kristen yang berkata, Tuhan, aku Tuhan, keinginanku dulu, kehendakku dulu. Nanti kalau aku sudah puas, baru kehendaknya Tuhan. Mari pagi hari ini kita berani menyatakan diri kita berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang terutama di dalam hidupku. Hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang sederap dan seirama dengan Tuhan. Artinya kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus menuntun semua langkah kita. Izinkan Roh Kudus sinkron dengan apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara, sederap, seirama itu tidak mudah. Sederap itu bagaimana? Kalau kayak pasukan baris berbaris, Bapak Ibu ya, PBB bawa bendera merah putih, mereka latihan untuk jadi sederap. Latihan untuk langkahnya jadi sama. Kalau kakinya kiri yang maju duluan, semua satu pasukan baris berbaris ini kaki kirinya yang maju duluan. Sampai suaranya derapnya itu seirama, sama. Tidak boleh ada yang beda. Kalau ada satu aja yang beda, maka pasukan ini akan kacau. Mungkin bisa keserimpet, bisa jatuh, dan tidak karu-karuan. Sederap dan seirama itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak bilang ketika Dia memimpin lalu kita nggak punya hak untuk berbicara. Tuhan tidak minta ketika Dia yang memimpin hidup kita, Roh Kudus yang pimpin hidup kita, kemudian kita cuman jadi kerbau yang dicucuk hidungnya, manut terus. Tidak, Bapak Ibu. Dia ingin jadi sahabat bagi kita. Dia ingin dengar apa yang kita inginkan. Dia ingin dengar apa yang kita rindukan. Dia bisa jadi teman curhat kita. Tapi mari berjalan seirama dengan Tuhan. Mari berjalan sederap dengan Tuhan. Karena ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, visi Tuhan jadi visi kita. Keinginan Tuhan jadi keinginan kita. Maka kita berjalan dengan irama yang sama. Dan sampai di ujungnya jadi sesuatu yang indah. Bapak Ibu Saudara, mari izinkan Roh Kudus menuntun kita. Kita tidak harus seperti orang yang dikendalikan tanpa punya perasa, tanpa punya kehendak sama sekali. Tidak. Kita bisa sampaikan kok apa yang kita inginkan ke Tuhan. Kita boleh bilang, Tuhan kendalikan hidupku sepenuhnya. Tapi kita boleh menyampaikan. Seringkali dalam doa saya bilang, Tuhan, kalau boleh saya menghimbau, saya pengen ini, boleh kok, tidak apa-apa. Tuhan tidak kemudian bilang, katanya mau sederap sama aku, harus ikut kehendakku. Tidak, Tuhan bukan Tuhan yang egois. Dia Tuhan yang mendengar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita meletakkan kehendak Tuhan lebih prioritas daripada kehendak kita, Dia, Roh Kudus, juga mendengar apa yang kita rindukan. Kalau kehendak Tuhan sudah terlaksana dalam hidup kita, maka apa yang kita rindukan juga akan Dia berikan. Sejauh itu tidak menyimpang daripada kebenaran. Sederap, seirama dengan Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang harus, tidak bisa tidak, punya kerendahan hati. Punya kerendahan hati. Kenapa harus punya kerendahan hati? Karena tidak ada orang yang
tidak rendah hati yang mau dipimpin. Betul Bapak Ibu? Seberapa sering kita di dunia ini kita punya pemimpin dan kita berkata, pemimpinku gak becus, pemimpinku gak benar, pemimpinku salah. Mungkin di depannya kita tunduk-tunduk, mungkin di depannya kita berkata ya, mungkin di depannya kita tetap santun, tetap baik. Tapi bagaimana ketika engkau ada di belakang pemimpinmu? Betulkah engkau benar-benar punya hati yang mau dipimpin? Benarkah engkau punya hati yang betul-betul rendah hati? Demikian pula ketika kita berkata, pimpin aku ya Roh Kudus. Kalau kita tidak rendah hati, tidak bisa Bapak Ibu. Kita berkata, ya, tapi kita tidak kerjakan. Betul? Kita berkata, oke Tuhan, tapi kita menggerutu, kita berkata, kok koyo ngene, kok iso ngene, Tuhan ki piye? Ya. Seberapa banyak kita yang punya kebiasaan yang demikian dengan pemimpin kita? Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati itu diperlukan. Karena kalau kita tidak rendah hati, kita seperti orang yang tidak percaya akan tuntunan Roh Kudus. Kita seperti orang yang merasa lebih pintar, lebih bisa, lebih hebat, lebih tahu daripada orang yang memimpin kita, daripada Roh yang memimpin kita. Hidup yang dipimpin oleh Roh adalah bagaimana kita punya kerendahan hati. Kita berkata, ya Tuhan, dan kita kerjakan. Kita enggak memilih untuk mempertanyakan kenapa Tuhan, tapi kita pilih berkata, ajari aku Tuhan untuk mengerjakannya. Hidup yang dipimpin oleh Roh seharusnya terjadi perubahan hidup. Ada yang berbeda, ada yang berubah dari hidup kita. Orang bisa melihat bagaimana orang ini dipimpin oleh Roh atau oleh dirinya sendiri. Orang bisa melihat, oh Silvi yang dulu begini, oh Silvi yang sekarang begini. Oh dia yang dulu begini, oh dia yang sekarang begini. Ada yang berubah di dalam hidupnya. Apa yang berubah di dalam hidupnya? Pikiran. Ada pikiran yang berubah. Kalau dulu kita dipimpin oleh diri kita sendiri, kita memikirkan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha menyelesaikan segala perkara dengan apa yang semampu kita, sekuat tenaga kita. Tapi ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita letakkan pikiran kita di bawah kaki Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, gak ada lagi overthinking, gak ada lagi orang yang mikir ini bagaimana, tapi dihadapkan ke Tuhan. Pikiran kita memikirkan segala sesuatu yang dari Tuhan, yang dari Roh Kudus. Tidak lagi memikirkan yang dari diri kita sendiri. Hidup yang dipimpin oleh Roh harus ada perubahan, harus terlihat perubahannya. Yang kedua, di dalam perkataan kita. Kalau dulu kita berkata-kata karena kemampuan kita sendiri, karena pikiran yang bukan dari Tuhan, maka perkataan yang keluar seringkali yang negatif, seringkali yang menyakiti orang lain, seringkali yang kasar, seringkali yang mungkin tidak jadi berkat buat banyak orang. Bahkan kalau di range Bapak Ibu ya 1 sampai 100%, wah mungkin ada 70-80% orang yang pernah terluka dengan apa yang kita katakan. Tapi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, ada perubahan dalam perkataan kita. Apa yang kita katakan lebih lemah lembut, apa yang kita katakan lebih menenangkan, apa yang kita katakan lebih jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, ini
tidak bicara tentang bagaimana nada bicaranya saja, bagaimana cara bertutur kata, tapi ini berbicara tentang apa yang keluar dari mulut kita. Itu jadi berkat buat orang lain atau tidak. Mari izinkan Tuhan Roh Kudus memimpin hidup kita, sehingga hidup kita diubah. Ada logika dan iman yang berjalan beriringan. Pikiran kita boleh tetap digunakan. Kita harus tetap smart, harus tetap pintar dalam menghadapi situasi. Tapi tanya Roh Kudus, keputusannya apa? Bagaimana perkataan yang tepat yang harus diucapkan? Dan apa tindakan yang tepat yang harus diambil? Bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana kita harus membuat keputusan? Bagaimana kita harus mengerjakan segala sesuatu? Tanya sama Roh Kudus. Jangan biarkan kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Biarkan Roh Kudus tetap yang memimpin kita. Bapak Ibu Saudara, orang yang dipimpin harus lebih rendah daripada yang memimpin. Orang yang dipimpin tidak boleh menjadi lebih tinggi daripada pemimpinnya. Betul kan? Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, kalau kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, biarkan Roh Kudus yang menguasai semua area di dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus yang bertindak. Izinkan Roh Kudus yang membuat keputusan. Izinkan Roh Kudus melaksanakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Seringkali Bapak Ibu, kita berkata, Roh Kudus tinggal ya di dalam hatiku. Tapi ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, dalam hati kita, kita tidak kasih porsi sama Roh Kudus. Kita izinkan Roh Kudus tinggal, tapi kita tidak izinkan Roh Kudus cawe-cawe ikut campur hidup kita. Itu seperti kita mempersilahkan tamu masuk ke rumah, tidur di rumah kita, tapi kita tidak izinkan tamu itu terlibat jauh dalam rumah tangga kita. Ya karena memang hanya tamu. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah Roh Kudus cuma jadi tamu di dalam hidup kita? Atau Roh Kudus adalah penguasa hidup kita? Roh Kudus hanya jadi penghuni di dalam hati kita, atau Roh Kudus adalah pemimpin di dalam hidup kita? Mari izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, biar kehendak-Nya yang jadi dalam hidup kita. Mari berjalan seterap dan seirama dengan Roh Kudus. Dan ayo belajar rendah hati, sadar bahwa kita ini dipimpin, kita ini bawahan, jadi kita dipimpin. Jangan biarkan pikiran, perkataan, dan tindakan kita melukai Roh Kudus. Biar orang melihat bahwa betul hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Biar ketika orang ketemu sama kita, dia berkata, kamu berubah loh. Roh Kudus betul-betul mengubah kamu. Bahkan orang yang tidak seiman, ketika ketemu dengan kita, berkata, aku mau belajar punya Tuhan yang sama kayak Tuhan. Aku mau belajar, aku mau kenal Tuhanmu, karena aku melihat engkau berubah. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan pada kami.
Kami bersyukur buat semua yang sudah Kau lakukan selama 10 hari kemarin dalam doa kepenuhan Roh Kudus. Tuhan, meteraikan lawatan-Mu, dan kiranya hari ini di minggu yang baru kami boleh praktek, kami boleh melangkah bersama kuasa Roh Kudus-Mu. Memberkati semua yang melayani hari ini. Tuhan perhitungkan, khususnya Bu Sylvie yang sering firman, Tuhan pakai makin menyenangkan hati-Mu. Memberkati hidup kami, pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan tolong akan ada peningkatan demi peningkatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan kami baik, Tuhan kami dahsyat. Pasti ada kuasa yang tak terbatas menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.